Ternyata banyak banget ya orang Indonesia di luar sana yang nggak tahu caranya beli saham US, teman-teman. Mungkin pada video kali ini gue mau ngebandingin salah satu aplikasi ya yang gue pakai dan juga mungkin aplikasi lainnya yang populer juga untuk beli saham US ya. Yang pertama yaitu aplikasi GoTrade dan juga aplikasi Peluang, teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, di sini gue mau disclaimer dulu ya, yang mana di sini gue bukan seorang financial expert dan lain sebagainya. Di sini gue cuman seorang investor retail yang mana gue hanya membagikan pengalaman gue dalam berinvestasi di saham US dan juga saham-saham lainnya ya. Dan juga mungkin informasi yang bakal gue sampaikan di video kali ini tuh kalian bisa mencarinya di Google atau bukan atau bahkan di ChatGPT dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi ya apa yang gue sampaikan di sini mungkin ada sumbernya lah teman-teman seperti itu. Jadi nggak asal ngucap dan lain sebagainya ya. Dan juga nanti gue bakal share juga ya apa yang gue sampaikan di pada video gue yang di sebelah kanan, mungkin di sebelah sini ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita masuk ya ke pembahasan detailnya teman-teman. Mungkin banyak banget di luar sana tuh yang nanya ya, aplikasi untuk membeli saham US itu biasanya pakai apa gitu kalau di Indonesia. Sebenarnya banyak banget ya aplikasinya, itu salah satunya mungkin yang gue sebut di sini yaitu aplikasi GoTrade dan juga Peluang. Oke, di sini gue mau disclaimer juga ya teman-teman. Di sini gue nggak disponsori oleh pihak manapun ya, yang mana gue nggak disponsori oleh pihak GoTrade maupun dari pihak Peluang. Jadi di sini benar-benar gue murni mau ngebahas nih perbedaan antara kedua aplikasi ini dalam membeli saham US ya teman-teman. Bedanya apa dan mungkin keunggulannya apa juga ya kalau misalnya sempat gue bahas ya. Oke, di sini gue coba sensin dulu ya si apa yang bakal gue bahas ya. Nah, sebenarnya apa yang bakal gue bahas di sini tuh kalian bisa cari ya di Google Search Engine lah, atau mungkin nanya ke ChatGPT, Gemini dan sebagainya gitu. Jadi di sini gue coba untuk rangkumin aja ya. Banyak banget di luar sana tuh yang nanya gitu. Aplikasi A dan B itu bagusan mana sih, Bang? Nah, sebenarnya untuk kedua aplikasi ini, aplikasi GoTrade maupun aplikasi Peluang ini sebenarnya sama-sama bagus teman-teman, dan itu baik lagi ke kalian ya dalam memakainya, apakah kalian lebih suka menggunakan aplikasi GoTrade ataupun Peluang dari sisi experience dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini gue coba bahas ya dari sisi fitur utamanya dulu ya untuk aplikasi GoTrade dan juga aplikasi Peluang dari sisi model kepemilikannya gitu. Nah, seperti yang kalian ketahui ya kan, untuk kedua aplikasi ini tuh kalian cuman butuh ya kurang lebih sekitar $1 atau berapa puluh ribu untuk membeli sebuah saham US ya teman-teman. Ya mau itu saham Google atau saham Apple dan sebagainya tuh. Cuman di sini tuh ada pembeda teman-teman antara aplikasi GoTrade dan juga Peluang dari sisi model kepemilikannya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, untuk model kepemilikan dari sisi GoTrade itu sama sebenarnya ya, antara Peluang dan GoTrade itu sama-sama saham fraksional ya di sini ya, saham fraksional ya, atau terfragmentasi lah intinya. Jadi kayak mungkin sahamnya kayak dipecah gitu ya, kalian bisa beli 0,000 berapa lembar gitu ya, 0,00 berapa lembar gitu ya, pokoknya dipecah lah intinya ya. Kalau fragmentasi itu kayak dipecah lagi lah intinya. Tapi pembedanya tuh di sini untuk saham GoTrade itu kepemilikannya tuh langsung atas nama pengguna via alpaka ya teman-teman. Kalau yang Peluang ini juga sama ya, sahamnya itu saham fractional juga ya, yang mana itu yang terfragmentasi, jadi dipecah juga ya sama kurang lebih. Tapi di sini tuh pembedanya ada di sisi kepemilikannya, yaitu melalui kontrak berjangka teman-teman. Jadi kalau Peluang ini melalui kontrak berjangka ya. Kalau biasanya tuh orang lain singkat itu seperti namanya tuh CFD ya teman-teman. Yang mana di sini tuh dijamin 100% saham fisiknya, kepemilikan saham fisiknya teman-teman. Cuman ya pembedanya ini ada kontrak berjangkanya ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Yang satu yang model kepemilikan. Nah, yang kedua mungkin dari minimum transaksinya. Kalau untuk yang GoTrade ini kan emang skalanya tuh internasional ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang minimum transaksi ini, kalau dari sisi GoTrade itu minimal ya pasti $1 teman-teman ya. Jadi kurang lebih sekitar kalau rupiahan sekarang tuh 17 ribuan ya kurang lebih kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang Peluang ini tuh bisa mulai dari $0,3 atau sekitar ya 5 ribuan something lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, yang ketiga nih, pilihan sahamnya ya. Kalau di GoTrade ini tuh
bisa dibilang fokus ke saham-saham Amerika Serikat ya, dan juga mungkin ada ETF-nya juga. Sedangkan kalau yang di peluang ini ya tadi ya belum selengkap dari GoTrade, ya kurang lebih ada sekitar 800-an ya. Nggak tahu nih per hari ini apakah ada update atau enggak nih. Cuman ya kalau di informasi di sini ya itu kurang lebih sekitar 800 saham Amerika pilihan ya. Entah itu ada ETF S&P 500, Nasdaq dan juga lainnya ya teman-teman. Dan juga setahu saya untuk yang peluang ini kalian bisa beli kripto juga ya di peluang. Jadi ya mungkin peluang ini nggak hanya fokus di saham US tapi di instrumen-instrumen lainnya juga ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah kalau berdasarkan regulasi sendiri sih untuk yang gold trade ini ada dua sebenarnya ya. Itu kalau di sini sih labuan FSA yaitu kayak ngacu ke global gold trade-nya ya. Soalnya gold trade itu nggak hanya ada di Indonesia aja, jadi ada di luar juga tapi pakai skema mungkin aplikasinya lebih aplikasi global ya. Soalnya ini gold trade itu kalau nggak salah tuh aplikasi pelopor pertama yang masuk Indonesia yang mana kalian bisa beli saham US teman-teman. Ini kalau nggak salah di tahun 2020 atau 2021 gitu, gue kurang ingat ya. Kalian bisa searching aja tuh di Google atau di AI ya tanya, kurang lebih seperti itu. Nah untuk GoTrade Indonesia-nya sendiri regulasinya tuh pakai Bapepti ya di sini ya teman-teman. Ini udah biasa lah intinya kayak gitu ya. Nah kalau untuk yang peluang ini diawasi juga oleh Bapepti dan juga anggota Kriling Berjangka Indonesia atau KBI ya. Soalnya kan tadi udah gue sebutin tuh di awal ya, yang mana sahamnya itu menggunakan kontrak berjangka teman-teman. Nah untuk metode depositnya sendiri ini yang terakhir ya, itu untuk yang GoTrade ini ya sama aja sebenarnya, bisa transfer ke bank, bisa via Dana mungkin ya, atau virtual account lainnya teman-teman. Nah sedangkan untuk yang peluang ini mungkin agak lebih banyak ya, soalnya emang aplikasi ini emang difokuskan buat orang-orang di Indonesia ya, jadi banyak payment gateway-nya lebih banyak lah intinya, kayak misalnya ada GoPay, ShopeePay, Dana, Link Aja, sama transfer bank lainnya juga ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau dari sisi perbedaan secara signifikan ya kalau di sini untuk aksi jual belinya ya, untuk struktur biaya dari GoTrade dan juga di peluang ini kalian bisa lihat di sini ya, yang mana GoTrade itu tidak mengenakan komisi transaksi atau 0% komisi, namun mereka mengambil margin dari selisih kurs ya atau FX fee lah kurang lebih saat kita menyetorkan atau menarik dana dalam rupiah ke dolar teman-teman. Soalnya kan bisa dibilang untuk GoTrade ini eksekusi atau pada saat proses pembelian sahamnya itu kita harus menggunakan dolar nih teman-teman, yang mana otomatis kalau pengen deposit nih kalau di sini tuh kayak mungkin kayak RDN-nya lah ya, rekening dana nasabahnya gitu. Ya kita harus mengkonversi dulu nih dari rupiah ke dolar, yang mana nanti itu akan terkonversi otomatis sama si sistem GoTrade-nya ya. Jadi kalau misalnya kita deposito gitu ya misalnya, atau masukin duit lah, top up lah ya kurang lebih itu 5 juta ya, mungkin nanti bakal terkonversi otomatis ini sesuai dengan harga si currency di saat itu, kurang lebih kayak gitu ya. Misalnya di $300 atau dan lain sebagainya itu udah otomatis sama si GoTrade ini, jadi nggak usah dipikirin pusing-pusing kita perlu ngitung berapa dan lain sebagainya ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah kalau yang peluang ini juga kurang lebih sama ya, menawarkan komisi 0%, namun peluang itu biasanya memiliki spread atau selisih harga jual dan belinya tuh yang perlu diperhatikan teman-teman kalau berdasarkan penjelasan di sini ya, yang mana biaya lainnya biasanya sudah termasuk dalam harga yang tertera di aplikasi. Nah berhubung gue belum pernah pakai peluang nih, mungkin yang pernah pakai peluang bisa komen juga di bawah untuk fee dan lain sebagainya apakah banyak atau enggak ya untuk yang peluang, kurang lebih seperti itu. Nah mungkin yang selanjutnya nih terkait untuk hak dividennya teman-teman. Kalau GoTrade ini karena modelnya adalah kepemilikan langsung ya, jadi kalian tuh kayak punya langsung lah si sahamnya gitu, kayak misalnya kita beli saham di Indonesia dan sebagainya itu kan kepemilikan langsung ya, meskipun si sahamnya itu tadi terfragmentasi lah ya, intinya terpecah-pecah gitu ya, entah itu 0,0001 lembar dan sebagainya teman-teman. Nah kalau di sini sih kita tuh menerima dividen secara utuh ya, setelah dipotong pajak dividen as itu sebesar 15-30%-an ya, langsung ke saldo kita nih teman-teman. Yang gue cek sih untuk dividen emang benar kepotong sekitar 30%-an ya untuk dividen aja nih teman-teman. Sedangkan untuk kalau bisa kita jual saham terus kita untung berapa persen gitu ya, itu gue belum lihat nih apakah dipotong atau enggak ya. Setahu gue cuma dipotong 10% untuk pajaknya ya. Soalnya itu kita kan masuknya orang Indonesia yang beli saham US itu kalau nggak salah tuh emang ada peraturan khusus yang mana pajaknya itu ya kurang lebih sekitar
10%-an ya. Apalagi kalau misalnya kita cuma investasi beberapa ratus juta gitu. Belum sampai miliaran ya. Kalau misalnya miliaran mungkin 10M ke atas mungkin entah 30% atau dan lain sebagainya ya. Gue belum sampai ke situ lah teman-teman. Jadi gue emang benar-benar real menyampaikan apa yang gue rasakan selama ini kalau kita berinvestasi di saham US menggunakan aplikasi GoTrade ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk peluang sendiri sih di sini sih dijelasin ya, untuk penggunaan tetap berhak menerima nilai ekonomi yang setara dengan dividen meskipun mekanismenya melalui penyesuaian pada kontrak produk saham tersebut. Kayaknya sih kurang lebih kayak ini ya, kayak reksadana mungkin ya. Misalnya kalian beli saham Google nih 5 juta di harganya misalnya $300 lah ya. Taunya di hari itu tuh naik gitu ya, naik atau enggak dapat dividen lah, intinya dapat dividen kurang lebih sekitar berapa ya, misalnya 5.000 lah. Jadi mungkin langsung dapat ininya ya, langsung dapat si nilai kayak ini loh, kayak average down gitu lah harganya. Kemungkinan kayak gitu ya teman-teman. Cuman kalian coba riset lagi nih untuk peluang apakah seperti itu atau enggak ya. Berhubung gue nggak pernah pakai peluang, coba mungkin yang kali di luar sana yang pakai peluang bisa share juga ya pengalaman kalian pakai peluang seperti apa ya. Kalau setahu gue sih ya tadi mungkin si harganya tuh jadi diturunin lah ya, kayak average down lagi mungkin jadi 5 juta 50.000 misalnya ya, dimana entah itu nanti si harga average down-nya tuh jadi dikurangi atau dinaikin dan sebagainya. Itu gue kurang paham juga, soalnya gue belum pernah pakai untuk yang peluang ya, kurang lebih seperti itu. Dikarenakan gue pakai GoTrade, jadi ya udah kurang lebih gue agak condong ke GoTrade nih teman-teman. Sorry banget ya. Oke, kita lanjut ya untuk ekosistem investasinya ya. Kalau di sini sih untuk yang GoTrade ya ini sangat spesifik banget dan juga minimalis ya. Ini yang gue suka dari aplikasi GoTrade itu ya. Pada pertama kali dia launching di tahun 2020-an kalau nggak salah ya. Si aplikasi ini tuh simpel banget teman-teman, nggak terlalu ribet informasinya dan sebagainya. Emang benar-benar difokuskan buat ya orang tersebut pengen investasi, ya udah fokus aja buat proses jual dan belinya di situ. Jadi nggak ada informasi banner aneh-aneh, misalnya banner ini promo ini dan sebagainya, nggak ada tuh. Kalau yang pertama nonton nggak ada ya, sampai saat ini juga emang benar-benar nggak ada gitu. Kayak misalnya cashback dan lain sebagainya ada, emang benar ada, cuman nggak terlalu menonjol banget lah informasinya gitu. Jadi emang benar-benar informasi yang kita perlukan sebagai seorang investor yang pengen jangka panjang gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, aplikasi ini dirancang khusus bagi mereka yang hanya ingin fokus pada stock picking di Amerika dan dengan antarmuka yang bersih dan clean ya, seperti yang gue udah sebutin tadi ya. Benar-benar emang clean banget lah si aplikasi GoTrade ini ya. Untuk si UI UX gue sangat approach banget nih sama tim UI UX-nya ya. Itu udah good banget teman-teman. Nah, untuk yang peluang, kalau ini tuh di sini disebutkan ya, cocok jika Anda ingin mengelola portofolio yang terdiversifikasi dalam satu tempat. Soalnya kan yang udah gue sebutin tadi ya, si peluang ini tuh nggak hanya menjual saham US, ada juga dia ada emas digital. Kalau di sini ada emas digitalnya, kripto dan reksadana dan lain sebagainya. Jadi dalam satu aplikasi itu banyak pilihan yang bisa kita ambil lah. Jadi buat kalian yang benar-benar nggak mau repot nih, misalnya kalau beli kripto di A, beli emas digital di B, ya udah kalian mending pakai satu aplikasi tadi ya, beli langsung di situ. Ya mungkin nanti yang harus kalian cek ya tadi terkait untuk spread dan fee dan sebagainya, apakah benar-benar lebih murah kah atau mungkin lebih mahal dan sebagainya. Mungkin kalian yang lebih tahu ya untuk para pengguna aplikasi peluang, kurang lebih seperti itu. Oke, nah mungkin ini yang banyak banget orang lain tanya ya, dari model kepemilikan yang tadi udah disebutin ya, mana sih yang lebih baik dan aman ya teman-teman. Di sini gue pakai ini ya, bukan ChatGPT ya, pakai AI Gemini ya, yang mana gue langsung nginfoin nih ke AI ini yang mana sih yang lebih baik gitu ya antara peluang dan juga GoTrade dari sisi model kepemilikannya yang teman-teman yang tadi udah gue sebutin. Yang mana untuk peluang ini kan pakai CFD, kalau misalnya yang GoTrade ini langsung kepemilikan langsung lah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, di sini gue jelasin dulu untuk yang GoTrade ya. Kalau di sini sih disebutin ya, untuk GoTrade itu menggunakan model di mana kita membeli saham melalui broker dealer di Amerika Serikat menggunakan tadi ya Alpaca Security
sekuritas ya, sorry ini sekuritas ya. Jadi Alpakain itu sebuah sekuritas, kalau di Indonesia mungkin kayak Mirai Asset, Stockbit dan sebagainya untuk sekuritas. Cuman ini skalanya skala global ya, atau ada di Amerika Serikat lah kurang lebih seperti itu. Nah, dari sisi keamanan sendiri sih di sini sebutin ya sangat tinggi untuk jangka panjang. Dana dan aset akan dilindungi oleh SIPC ya. Kalau di sini sih Security Investor Protect Corporation lah. Kalau di Indonesia tuh kayak LPS lagi mungkin ya. Kalau di sini di Amerika Serikat dilindungi itu sampai nominal $500.000 teman-teman. Ini udah berapa M ya? 7,5 M kayaknya ya. Hampir. Sekarang misalnya dolar 17.000 dikali 10, 17 M dibagi 2 tadi kan ini. Ya kurang lebih tadi ya sekitar ya 8 M-an lebih lah kurang lebih ya. Berarti kalau di sini disebutin ya berarti ini jika brokernya bangkrut gitu saham kita tuh tetap aman ya, dan juga nanti mungkin akan dipindahin ke broker lainnya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Tapi tadi ya nominalnya tuh yang diasuransi itu ya sekitar sampai 500.000 nih. Kalau misalnya $500.000 ya teman-teman. Kalau misalnya kalian investasi sampai $1 juta dan sebagainya ya itu mah resiko ditanggung masing-masing aja ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari sisi hak investornya, di sini disebutin ya, kita memiliki hak atas dividen secara langsung dan tergantung kebijakan broker jika bisa mendapatkan hak suara dalam RUPS. Oh, di sini bisa ya, bisa mendapatkan hak suara dalam RUPS, jadi bisa voting nih. Meski biasanya terbatas untuk saham fraksional ya. Di sini gue pernah juga dapat undangan dari Google ya, di mana dia tuh pengen RUPS. Gue dapet hak voting apa gitu ya, tapi berhubung nominalnya cuma kecil doang nih, gue ya udah gue kadang suka abein aja ya, entah soalnya suara yang gue pilih juga yang nggak terlalu menentukan banget lah dari sisi RUPS-nya, jadi kadang suka gue abein aja lah untuk email-email tersebut ya, kalau seperti itu. Nah, untuk resikonya sendiri di sini resiko utamanya adalah perubahan regulasi internasional atau masalah dalam platform perantara lokalnya. Kalau di Indonesia tuh dia kerjasama sama Valbury Sekuritas ya, kalau nggak salah tuh, di mana Valbury Sekuritas juga bisa dibilang salah satu sekuritas ternama yang ada di Indonesia teman-teman. Jadi kalau menurut gue sih nggak perlu khawatir lah terkait hal tersebut, yang nggak akan mungkin bangkrut juga untuk Valbury. Yang mana Valbury ini fokusnya nggak hanya Indonesia aja teman-teman, di luar juga ada kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut nih ke Peluang. Yang mana Peluang ini salah satu aplikasi yang banyak banget juga dipakai ya di Indonesia ya, terutama untuk orang-orang generasi Gen Z, milenial mungkin ya, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita langsung aja ya. Soalnya udah dijelasin ya, untuk yang Peluang ini kan pakai model CFD atau kontrak berjangka teman-teman. Kita langsung aja ke dari sisi keamanannya. Nah, keamanan kalau di sini sih disebutin ya, keamanan dijamin secara domestik oleh Bapepti dan dana transaksi disimpan di KBI ya, di sini Clearing Berjangka Indonesia teman-teman. Ini memberikan perlindungan hukum sesuai regulasi di Indonesia, teman-teman. Oke, mungkin kalian udah tahu ya hukum di Indonesia seperti apa. Ya bagus. Sebenarnya bagus-bagus aja gitu ya. Dan itu balik lagi ke pilihan kalian, apakah pengen investasi di aplikasi yang A atau yang B ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke hak investor nih. Anda mendapatkan nilai ekonomi yang sama dengan dividen. Tetapi secara teknis Anda adalah pemegang kontrak, bukan pemegang saham di buku perusahaan seperti Apple dan juga Microsoft. Jadi kalian udah tahu nih ya, yang udah gue sepil tadi ya. Jadi dari sisi kepemilikan dan juga tadi hak investornya tuh benar-benar beda nih antara GoTrade dan juga Peluang. Kalau misalnya GoTrade tadi itu kalian emang benar-benar tertulis gitu ya nama kalian di pemegang saham ini, meskipun kalian cuma punya 0,0000 berapa lembar gitu ya. Sedangkan untuk yang Peluang ini kan pakai model CFD ya, atau kontrak berjangka gitu. Nah, gue kurang paham juga ya untuk yang CFD ini tuh seperti apa, apakah nama kalian nggak tertulis di pemegang sahamnya, atau bahkan yang tertulis itu hanya dari sisi si sekuritasnya aja nih. Jadi sekuritas A punya saham berapa lembar gitu kan ya, kalian termasuk ke sekuritas itu. Ya udah, kalian cuma megang si kontraknya aja gitu, kurang lebih kayak gitu. Ya mungkin
Untuk detail lebih jelasnya kalian bisa cari-cari juga di Google atau bahkan di tadi ya pakai ChatGPT, AI dan lain sebagainya. Itu ya informasi kayak gini udah bertebaran berhubung videonya biar nggak terlalu lama lah teman-temannya. Jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, dari sisi resiko kalau di sini sih terdapat counterparty risk ya, atau risiko lawan transaksinya teman-teman. Jika pialang berjangka mengalami masalah sistematis yang berat nih, misalnya entah kehack dan sebagainya gitu ya, maka proses klaimnya itu bergantung pada sistem clearing di Indonesia, bukan SIPC di Amerika. Jadi kalau kalian ini orang Indonesia dan kalian percaya terhadap regulasi Indonesia, it's okay gitu. Kalian nggak ada masalah lah kalian investasi entah di peluang atau di aplikasi Indonesia yang lainnya teman-teman. Itu balik lagi ke kalian. Nah, di sini nih kita perbandingan head to head-nya teman-teman. Dari sisi aspek mana yang lebih baik. Kita baca dulu yang GoTrade ya teman-teman. Kalau kepemilikan langsung dari sisi GoTrade nih, itu di sini jelasin ya. Terbaik untuk investasi jangka panjang. Sangat cocok jika Anda ingin menumpuk aset selama bertahun-tahun, entah itu buy and hold ya teman-teman. Di sini dijelasin gitu ya. Ini penjelasan dari Gemini ya teman-teman. Jadi nggak ada rekayasa dari gue nih. Jadi benar-benar dari Gemini, dari AI lah teman-teman. Nah, kalau untuk yang CFD di sini terbaik untuk diversifikasi dan kemudahan. Cocok jika Anda ingin satu saldo untuk beli emas, kripto dan saham sekaligus ya tadi di aplikasi peluangnya ya. Soalnya tadi udah gue sebutin kalau di peluang tuh ya tadi banyak aset-aset yang lainnya juga, ada emas, ada tadi reksadana, kripto dan sebagainya ya. Ya mungkin itu balik lagi ke kalian pengennya apakah pengen mudah di dalam satu aplikasi atau mungkin dipecah-pecah nih ke segala aplikasi ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita masuk ke segmen berikutnya nih, mana yang lebih aman. Kalau untuk yang GoTrade ini keamanannya itu skalanya udah aset global ya teman-teman. Dimana perlindungan itu tadi ya udah gue sebutin dilindungi oleh SIPC tadi dengan ya asuransinya kurang lebih sekitar $500,000. Jadi kalau udah lebih dari itu ya sisanya itu beli lagi ke kalian gitu kurang lebih. Nah kalau di sini sih untuk SIPC ini tuh adalah standar emas keamanan investasi saham teman-teman. Jadi ini udah ya bisa dibilang emang keamanan secara global ya. Jadi ya kalian udah tau lah kalau global tuh ya lebih oke lah intinya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah untuk yang CFD ini keamanan regulasi lokal, lebih mudah dijangkau hukum Indonesia jika terjadi sengketa domestik teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi sekuritasnya bangkrut dan sebagainya ya udah lu bisa klaim aja tuh di Indonesia dan sesuai dengan regulasi Indonesia ya, kurang lebih seperti itu. Nah dari sisi dividen kalau di GoTrade nih diterima secara real sebagai pemilik saham karena kalian tuh nama kalian tertulis sebagai pemilik saham yang tadi udah gue sebutin ya. Kalau yang CFD ini diterima sebagai penyesuaian tunai atau cash adjustment kayak tadi yang udah sebutin ya, bisa beli 5 juta ada pembagian dividen ya udah jadi lu nominalnya jadi bertambah dan jadi 5 juta berapa gitu, kurang lebih segitu ya, mirip-mirip lah kurang lebih kayak gitu. Cuman yang pembeda lebih jomplangnya itu tadi dari sisi kepemilikan sahamnya nama lu nggak tercatat dan lain sebagainya, dan juga dari sisi keamanan asetnya ya, entah itu lu pakai regulasi lokal atau bahkan pakai regulasi internasional kayak tadi yang udah gue sebutin, itu pakai keamanan aset global untuk yang GoTrade dan perlindungan SIPC, kurang lebih seperti itu. Nah di sini ada kesimpulan ya yang mana yang harus dipilih. Ini nggak gue baca ya di sini ya. Jadi balik lagi ke diri kalian masing-masing, apakah kalian pengen menggunakan aplikasi ya yang ada di Indonesia, yang regulasi lokal dan sebagainya, dan lebih mungkin buat kalian yang lebih aman dan sebagainya gitu. Kalau misalnya kalian pengen benar-benar buat jangka panjang, pengen ya nama kalian tertulis lah di kepemilikan saham tersebut, lebih secure dan sebagainya ya, kalian bisa mungkin pakai aplikasi GoTrade dan sebagainya. Oke. Dan di sini gue nyaranin untuk investasi kalian gitu ya, untuk aplikasi dan sebagainya, gue nggak nyaranin harus pakai A, harus pakai B dan sebagainya. Gue cuman ngebahas terkait dari sisi tadi ya, dari sisi kepemilikan sahamnya seperti apa antara CFD dan sebagainya. Soalnya ini banyak banget orang yang nanya ke gue kalau misalnya beli saham US itu
benar-benar jadi milik kita atau enggak. Tadi udah gue jelasin ya apakah jadi milik kita dan atau enggak gitu ya. Dan tadi udah kebagi dua juga ya sampelnya. Dan di sini juga gue nggak menyudutkan pihak manapun ya. Soalnya di sini gue pakai sampel ya salah. Sebenarnya aplikasinya tuh banyak teman-teman. Aplikasi di Indonesia tuh nggak hanya Peluang aja, ada aplikasi. Mungkin gue di sini sebut merek aja ya nggak apa-apa ya. Misalnya aplikasi Nanovest, terus aplikasi yang lainnya juga itu Ajaib juga udah bisa tuh, udah beli, kalau nggak salah udah bisa beli juga. Gue nggak tahu bisa beli saham US atau enggak ya. Pokoknya banyak lah aplikasi Indonesia itu yang udah bisa beli saham US ya teman-teman. Nah itu berhubung yang Peluang ini emang benar-benar banyak banget yang make ya, dan juga temen gue juga banyak yang make juga. Jadi ya udah gue ambil sampelnya antara yang GoTrade dan juga yang si Peluang ini ya. Mungkin ini Peluang tuh sebagai perwakilan yang Indonesia murni ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalian tanya kenapa gue pakai GoTrade, sebenarnya salah satu alasannya tadi udah gue sebutin juga ya di video yang tadi, dan juga gue bisa dibilang dari awal udah pakai GoTrade sebenarnya teman-teman. Jadi bisa dibilang si GoTrade ini tuh pelopor utama pada saat masuk di Indonesia nih, yang ada masuk di Indonesia itu tahun 2020-an kurang lebih ya. Yang mana emang dari pas dulu tuh gue pengen banget nih beli saham US. Cuman di aplikasi Indonesia tuh belum ada teman-teman, belum support lah intinya. Kalau Peluang tuh masih support buat beli reksadana dan sebagainya belum ada nih. Nah pada saat masuk si GoTrade ini gue baca-baca dan sebagainya, oh ini udah langsung ke pemilikan saham nih dan sebagainya. Ya udah gitu, gue nggak berpaling ke tempat yang lainnya, dan untuk proses investasinya lebih mudah. Misalnya gue cuma top up $1 juga udah bisa beli saham A, B, C, D atau dan lain sebagainya ya, saham-saham US lainnya. Ya udah gue menggunakan si aplikasi GoTrade itu. Kalau dulu sih untuk aplikasi GoTrade ini bisa dibilang masih yang internasional ya, jadi benar-benar yang globalnya nih. Berhubung di Indonesia tuh kan suka ada regulasi yang aneh-aneh ya. Kalau misalnya ada sebuah aplikasi yang mana aplikasinya digunakan di Indonesia, otomatis kantornya juga harus ada di Indonesia teman-teman. Soalnya itu nyangkut ke pajak dan sebagainya. Jadinya untuk aplikasi GoTrade ini dipisah nih, ada yang internasional dan ada yang Indonesia. Nah dulu tuh gue untuk yang internasional tuh lebih suka investasi di yang tadi di ETF. Cuman berhubung yang Indonesia dulu nih sebelum tahun 2024 itu untuk ETF-nya tuh belum bisa teman-teman, belum bisa gue beli nih. Untuk ETF-nya baru bisa dibeli tuh di ya tadi di tahun-tahun sebelumnya ya, 2025 atau 2024 akhir gitu. Dan berhubung di Indonesianya udah bisa nih, di GoTrade Indonesia udah bisa, ya udah gue investasi lagi lah di aplikasi GoTrade Indonesianya ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Soalnya untuk yang internasionalnya di aplikasi iPhone gue udah nggak ada nih, jadi udah udah nggak bisa nginstal lagi. Kalau misalnya lu cari aplikasi GoTrade, ya udah keluarnya GoTrade Indonesia kurang lebih kayak itu, yang ada logo Indonesianya di pojok kanan kiri lah, kurang lebih seperti itu. Oke, berikut mungkin ya untuk pembahasan kali ini, dan mohon maaf jarang upload video nih soalnya berhubung lagi bulan puasa dan lagi banyak deadline yang perlu gue kerjain juga, berhubung hari ini libur, jadi gue mau bikin video lagi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Mungkin nanti di next video gue mau ngebahas terkait tadi ya target 1 miliar di saham US teman-teman. Itu udah belum update nih di bulan ini ya, jadi gue bakal update mungkin di next video. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau ada kritik dan saran terkait video ini, bisa komen aja di kolom komentar. Gue sangat terbuka akan hal tersebut. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain terkait saham-saham US dan sebagainya, komen juga di kolom komentar. Bye-bye.